Baiklah sobat calon guru semuanya, baru saja rilis kabar buruk dari seluruh Pemda, yaitu terkait tentang larangan pengangkatan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib honorer dan juga fresh graduate ke depannya, termasuk juga ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi P3K 2024, kemudian tidak lulus P3K 2024, kemudian tidak bisa mendaftar P3K 2024, kemudian honorer yang tidak masuk di Dapodik, kemudian fresh graduate dan juga mahasiswa keguruan serta mahasiswa non keguruan. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan peluang kita untuk bisa diangkat menjadi ASN kedepannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari daerah Natuna ya, dan tentunya seluruh daerah juga memberikan surat edaran yang sama, yaitu di sini dari Bupati Natuna ini memberikan surat edaran kepada seluruh kepala perangkat daerah, kemudian direktur UPT RSUD, kemudian juga kepala UPTD, puskesmas dan juga para kepala sekolah atau satuan pendidikan non formal, bahwasanya melalui surat edaran nomor 800 sekian inilah terkait tentang larangan pengangkatan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Nah, dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki integritas, profesional, kemudian juga netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen ASN ya. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa di ayat 1, yaitu pejabat pembina kepegawaian itu dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian yang kedua, larangan sebagai maksud di pertama itu berlaku juga bagi pejabat lain ya di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Kemudian ayat ketiga, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya dalam surat Menpan RB ya, yaitu nomor sekian tahun 2022 tertanggal 31 Mei 2022, hal status pegawai kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga daerah disebutkan bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan. Dan selanjutnya untuk poin ketiga, dalam surat Menpan RB nomor sekian tanggal 25 Juli 2023, hal status dan kedudukan XTHK 2 dan juga tenaga non ASN disebutkan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non PNS ya atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya. Berkenaan dengan penjelasan di atas, tegaskan kembali bahwasannya setiap kepala perangkat daerah dilarang untuk mengangkat tenaga non ASN dengan alasan menggantikan tenaga non ASN yang diangkat menjadi ASN maupun alasan lainnya tanpa izin dari Bupati Natuna. Apabila terdapat kepala perangkat daerah yang melakukan pengangkatan tenaga non ASN, maka konsekuensi hukum dari pengangkatan tersebut menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah yang bersangkutan, teman-teman. Dan inilah merupakan salah satu daerah yang baru saja memberikan surat edaran terkait tentang larangan untuk mengangkat tenaga honorer baru. Nah, di sini dikeluarkan tanggal 4 November 2024 ya. Artinya di sini baru saja nih dirilis. Dan sebelumnya di sini di Kabupaten Bogor ya, ini Bupati Bogor juga terlebih dahulu sudah juga memberikan surat edaran, yaitu yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Bogor dengan nomor surat sekian, yaitu larangan mengangkat pegawai non ASN atau non PNS ya. Ini adalah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, selanjutnya di sini sehubungan dengan dasarnya sama, yaitu Undang-Undang ASN. Berikutnya di sini berdasarkan dari pasal-pasal dari PP 49 tahun 2018, kemudian berdasarkan dari surat Menpan RB juga, dan berikutnya inilah untuk dasarnya. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, di sini juga
kepala perangkat daerah dan atau pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor dilarang mengangkat ya pegawai non-ASN untuk menduduki jabatan ASN pada masing-masing unit kerja, baik dalam bentuk pengangkatan pegawai baru maupun juga tambal sulam. Nah, untuk mengatasi ketimpangan jumlah pegawai masing-masing perangkat daerah agar melakukan langkah-langkah, yaitu menyusun bisnis yang efektif dan efisien, membangun budaya kerja team of team, kemudian redistribusi pegawai internal, memanfaatkan teknologi informasi. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat peringatan bagi yang tidak mengindahkan amanah tersebut, tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi ya, berdasarkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian objek temuan ya. Nah, di sini berlaku sejak surat edaran ini diterbitkan. Kemudian di sini kita konfirmasi, yaitu dari jpnet.com, yaitu setelah menerbitkan surat edaran Pemkab Natuna, pastikan tidak mengangkat tenaga non-ASN kembali, teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Natuna, pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memastikan bahwa pihaknya tidak akan mengangkat lagi tenaga non-ASN. Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjay yang ini mengatakan komitmen itu diperkuat dengan adanya surat edaran yang tadi sudah kita bacakan ya, tentang larangan pengangkatan tenaga non-ASN di Natuna. Surat edaran itu ditandatangani oleh BCS Bupati Natuna. Kemudian dia menjelaskan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik, berintegritas, profesional, netral, dan juga bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan juga penyempurnaan pelaksanaan manajemen. Jadi dengan adanya surat edaran tersebut memperkuat bahwa kepala perangkat daerah ini dilarang untuk mengangkat tenaga non-ASN dengan alasan menggantikan tenaga non-ASN yang telah diangkat menjadi ASN. Dan dia pun juga mengingatkan kepala perangkat daerah untuk mengindahkan aturan itu agar tidak bermasalah di kemudian hari ya. Pemkab Natuna, kata dia, ini tengah berupaya mengurangi jumlah tenaga non-ASN di setiap unit kerja. Dan dengan demikian ini dilakukan dengan membuka perekrutan, yaitu pengurangan tenaga non-ASN yang sekarang masih ada, itu dengan membuka perekrutan calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, atau P3K di setiap tahun. Jika posisi tenaga non-ASN yang telah menjadi ASN terus digantikan, maka tidak akan habis. Jadi salah satu solusi bagi teman-teman yang ketika nanti sudah nggak bisa untuk mendaftar honorer atau menjadi tenaga non-ASN lagi, maka nanti bisa langsung melalui perekrutan ya, yaitu ikut pendaftaran P3K maupun juga melalui perekrutan pendaftaran CPNS. Dan lantas bagaimanakah peluang kita, yaitu yang pertama, yang tidak lulus seleksi administrasi P3K 2024. Nah, tentunya di tahun ini, tahun 2024, diberikan kesempatan untuk teman-teman tenaga non-ASN yang saat ini sedang bekerja. Ini adalah melakukan pendaftaran P3K 2024 ya. Dan di sini bagi teman-teman yang lulus seleksi diangkat menjadi P3K penuh waktu jika tersedia formasi. Namun ketika formasinya sudah habis, maka nanti akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Namun kalau misalkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, tentunya di sini nggak bisa nih untuk ikut seleksi, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa teman-teman itu termasuk dalam kategori tenaga yang tercacar ya. Nah, terkait tentang yang tidak lulus seleksi administrasi dan sekarang ini sudah menjadi tenaga non-ASN, maka langkah berikutnya ya kita tunggu untuk kebijakan lanjutannya ya. Termasuk juga untuk teman-teman kalau misalkan di sini mungkin agak lebih sedikit aman ya. Kalau misalkan teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K, artinya lulus seleksi administrasi sudah, lulus seleksi kompetensi ini adalah sudah, namun kita kalah perankingan. Ya nanti akan diupayakan untuk diangkat menjadi P3K pada waktu ya. Namun untuk kebijakan lanjutannya nanti kita tetap menunggu, yaitu PP Manajemen ASN. Nah, sedangkan teman-teman yang tidak bisa mendaftar P3K, misalkan masa kerjanya kurang atau mungkin juga guru honorer yang tidak terpenuhi masa kerja, ya otomatis kita nggak bisa untuk mendaftar P3K meskipun nanti dibuka pendaftaran P3K tahap 2. Kemudian untuk teman-teman yang tidak masuk Dapodik, otomatis nanti sudah nggak bisa nih untuk masuk Dapodik. Nah, tentunya kalau misalkan kita cek ya di beberapa Pemda termasuk di daerah kami juga, sejak bulan Januari 2024 itu adalah akses ke Dapodik itu sudah tutup. Bukan hanya untuk memasukkan guru honorer ke Dapodik, guru honorer baru ke Dapodik itu udah nggak bisa. Termasuk juga untuk dari guru swasta yang mau pindah ke sekolah negeri ini juga sudah nggak bisa untuk masuk Dapodik. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak percaya, silahkan dicoba saja ya. Pasti nanti akan diarahkan untuk meminta rekomendasi dari BKPSDM maupun juga ke Bupati.
dan itu saya rasa tidak akan bisa untuk masukkan ke Dapodik ya, dikarenakan memang saat ini sudah ditutup ya untuk akses ya. Kemudian untuk fresh graduate nanti bagaimana, dan juga teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa keguruan maupun juga non keguruan. Nah tentunya bagi teman-teman yang saat ini nanti sekarang ini sebelum menjadi tenaga, kalau misalkan nanti dari teman-teman untuk kategori pelamar ini, kalau misalkan yang di poin 2 tidak lulus P3K, ini kan diupayakan untuk diangkat P3K pada waktu. Jadi nanti sudah agak aman. Bagi teman-teman yang poin pertama yaitu tidak lulus administrasi P3K, kemudian tidak bisa mendaftar P3K, kemudian ini nanti ya dari dua kategori ini karena sudah menjadi non ASN, maka nanti mendaftar P3K di tahun 2025. Nah ini kita mendaftar P3K 2025. Kalau misalkan teman-teman di sini nanti masa usianya itu kurang dari 35, maka bisa mendaftar CPNS ya. Nah sedangkan teman-teman ini, kalau misalkan rekomendasi dari saya ya, untuk teman-teman yang urutan ini, jadi honorer tidak masuk Dapodik, kemudian fresh graduate, mahasiswa keguruan, mahasiswa non keguruan, ini nanti upayakan untuk mendaftar apa? Yaitu mendaftar CPNS. Mengapa kita mendaftar CPNS? Dikarenakan tentunya kalau misalkan teman-teman nanti dari yang nggak masuk Dapodik, kemudian fresh graduate, mahasiswa keguruan maupun juga mahasiswa non keguruan ingin daftar P3K 2025, tentunya nanti nggak bisa ya. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk daftar P3K itu kan basicnya harus memiliki pengalaman kerja tuh 2 tahun. Nah sedangkan di sini kita kan nggak punya pengalaman kerja. Nah kita nggak bisa nih untuk masuk ke instansi pemerintah ya, untuk menjadi tenaga non ASN baru atau menjadi tenaga honorer. Nah sehingga untuk daftar P3K saya rasa kita nggak akan bisa karena tidak punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi solusinya ini adalah teman-teman nanti mendaftar CPNS ya, dan insya Allah nanti sepertinya setiap tahun itu akan dibuka rekrutmen pendaftaran CPNS. Oke demikian, semoga sukses semuanya ya untuk teman-teman. Ini tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.